Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi trigonometri dasar ya, yaitu tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu tentang dasar sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bagaimana cara mempelajari materi ini ya, dan tahu dan paham dulu ya tentang trigonometri dasar. Itu nanti kalian harus tonton video sampai selesai. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu untuk materinya. Jika kita punya segitiga siku-siku ya, misalkan di sini segitiga siku-siku A, B, C dengan panjang sisi siku X dan Y dan jadi sisi miringnya R gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sinus itu kan perbandingan sisi-sisi ya. Kalau sinus itu kan perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Berarti kalau di sini berarti Y dibagi R, gitu ya. Kemudian kalau kosinus itu kan sisi samping dibagi sisi miring. Berarti X per R. Nah, kalau tangen atau tangen A itu depan dibagi samping, Y per X. Nah, agar kalian paham, apal dengan rumusnya gitu ya. Sin itu kan bisa disingkat dengan demi, depan miring, ya. Kalau cos itu sami, samping miring. Kalau tangen itu bisa depan samping. Nah, berarti kalian harus hafal dulu tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sin, cos, dan tangen. Oke, sekarang kita terapkan ya ke beberapa soal tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke, misalnya kita punya segitiga ini ya, dengan panjang sisi siku-siku 3 dan 4, maka sisi miringnya adalah 5 dengan menggunakan rumus Pythagoras gitu ya. Nah, dari gambar ini tentukan nilai sin A, cos A, dan tangen A. Ingat tadi rumusnya sin A itu depan dibagi miring ya. Nah, depannya berapa? 3, miringnya 5. Maka sin A sama dengan 3 per 5. Gitu ya. Maksud depan itu depan sudut A gitu ya. Nah, depan sudut A itu kan 3. Kemudian kalau cos A samping miring, nah sisi samping A itu kan 4. Berarti sisi miringnya 5, sisi sampingnya 4. Maka cos A itu 4 per 5. Kalau tangen A berapa? Depan dibagi samping. Nah, depannya itu 3, sampingnya 4. Maka perbandingannya adalah 3 per 4. Itu ya. Mudah ya, untuk ini kalian harus paham dulu ya tentang perbandingannya. Oke, sekarang yang kedua. Perhatikan di sini ada gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku 5 dan 12. Kita sisi miringnya belum diketahui ya. Tentukan sin B, cos B, dan tangen B. Oke, berarti kalau untuk mencari sin dan cos, kita harus mencari panjang sisi miring. Nah, dengan cara apa? Ingat rumus Pythagoras. Kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Kalau kita mencari sisi miring itu sama dengan akar dari kuadrat sisi jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti kalau kita mencari X itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kalau kita hitung akar 144 ditambah 25 berarti 169. Hasilnya adalah 13. Oke, setelah kita tahu miringnya 13, kita akan bisa mencari nilai sin dan cosnya. Oke, sekarang kita cari sin B itu kan depan dibagi miring. Depan B dibagi miring. Berarti berapa? 5 per 13. Kalau cos B itu kan samping dibagi miring. Nah, berarti berapa? 12 per 13. Kalau tangen B berapa? Depan dibagi samping, yaitu 5 per 12. Itu ya, paham ya untuk ini ya. Oke, sekarang lihat contoh soal model lain ya. Nah, ini. Jika sin P 8 per 17, tentukan cos P dan tangen P. Itu ya. Nah, untuk mencari cos P dan tangen P, coba kita gambar dulu. Sin P itu 8 per 17. Berarti kalau di sini ada segitiga siku-siku, gitu ya. Kan sin itu kan depan dibagi miring. Berarti kita taruh aja angkanya depan P itu 8, miringnya 17. Nah, kan yang sisi sampingnya belum diketahui. Nanti kita tugasnya mencari sisi samping. Oke, menentukan nilai M terlebih dahulu ya. Kita tentukan dulu. Caranya sama dengan menggunakan Pythagoras, maka M itu sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurangi siku-siku yang lain dikuadratkan.
Berarti akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan akar 289 dikurangi 64. Atau akar 225. Sama dengan berapa? 15. Oke, berarti kita tahu bahwa panjang sisi yang samping ini itu adalah 15. Nah, setelah kita menemukan sisi samping, berarti kita cari nilai cos P-nya dulu. Cos P adalah samping dibagi miring, yaitu 15/17. Paham ya? Nah, kemudian kita cari tangen P. Tangen P itu kan depan dibagi samping. Depan dari P itu kan 8. Oke, 8 per berapa? 15. Gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Oke, lanjut satu lagi. Ini. Diketahui tangen X sama dengan 7/24. Itu ya, tentukan sin X dan cos X. Oke. Nah, langkah pertama coba kita gambar segitiga siku-siku yang diketahui tangen X 7/24. Tangen X, kita gambar segitiga siku-siku, taruh tangen itu kan depan dibagi samping ya. Berarti depannya itu 7, sampingnya 24. Nah, sisi miringnya belum kita ketahui. Berarti kita harus cari dulu ya. Oke, sekarang kita cari sisi miring atau R. R-nya berapa? Akar dari jumlah kuadrat sisi akar dari kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti akar dari 576 ditambah 49. Sama dengan akar 625 sama dengan 25. Nah, jadi panjang sisi miring itu adalah 25. Itu ya. Sekarang coba kita cari sin X-nya. Itu depan dibagi miring. Itu ya. Itu sama dengan berapa? 7/25. Kalau cosnya berapa? Samping dibagi miring. Itu ya. Sampingnya 24, berarti miringnya 25. Berarti 24/25. Itu ya. Jadi untuk trigonometri dasar kalian sudah paham ya dengan tadi penjelasan dari 4 contoh tadi ya. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial tentang trigonometri dasar ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.